Sobat Sastra, kembali lagi berjumpa dengan saya Bodari Suwandi. Kali ini saya ingin membahas tentang perang. Siapakah yang diuntungkan dalam perang? Dalam pemeo yang beredar, perang hanya memberikan kepuasan bagi pemenang. Atau bagaimana perang itu terjadi? Biasanya karena ada kesepakatan yang kemudian tidak ditepati atau tidak disetujui oleh salah satu pihak. Bahkan kata Hobbes, dia bilang perjanjian tanpa pedang yang terjadi hanyalah kata-kata belaka. Oleh sebab itulah barangkali dari ketidaksepemahaman perang bisa terjadi. Tetapi apakah betul perang akan memberikan kepuasan bagi para pemenang? Saya berikan jawaban, belum tentu. Perang tidak selalu memberikan kabar bahagia bagi pemenang. Nah, cerita inilah yang akan saya bacakan untuk saudara, yakni tentang penembak gelap yang ditulis oleh Liam O'Flaherty. Jadi Liam O'Flaherty ini seorang sastrawan dari Irlandia, kelahiran tahun 1896, dan beberapa karyanya banyak diilhami oleh perang sipil yang terjadi di negaranya. Ada yang jadi korban, ada yang berperan sebagai eksekutor, juga ada yang mendanai, dan di belakang itu ada yang bertepuk tangan atas banyak jatuhnya korban karena mungkin kepentingan kapitalistiknya dapat dilancarkan bila mana perang itu terjadi. Sobat Sastra, selamat mendengarkan. Senja, bulan Juni mengabur di telan gulita malam. Dublin yang terbaring dalam kegelapan dihiasi temaram sinar rembulan yang berpendar melalui gumpalan awan putih dan lembut, menyisakan bayangan secercah cahaya pucat lembayung senja di atas jalanan dan di sepanjang sungai Live yang kelam. Di sekeliling alun-alun yang dikepung oleh tentara, terdengar suara senapan mesin dan bedil menyalak sesekali. Di setiap penjuru kota, suara letupan senjata mengoyak kesunyian malam tak teratur seperti gonggongan anjing di ladang sepi. Perang sipil tengah berkecamuk di kota ini. Di atas sebuah atap rumah bertingkat dekat jembatan O'Connell, seorang penembak gelap pasukan Republik sedang berbaring mengawasi jalanan. Di sebelahnya tergeletak sepucuk senapan dan di bahunya tergantung sebuah teropong lapangan. Wajahnya bagai wajah seorang mahasiswa. Ia tirus dan bersahaja, tapi matanya mengandung kilatan dingin seorang pejuang fanatik. Mata yang dalam dan tajam, mata seorang lelaki yang terbiasa berjudi dengan maut. Ia sedang mengunyah sepotong roti dengan amat lahap. Sejak pagi ia belum makan apapun dan itu membuatnya makan dengan begitu bernafsu. Ia habiskan roti itu hingga tandas, lalu menghabiskan sebotol whisky dari saku bajunya, meneguknya beberapa kali lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ia berdiam sejenak, menimbang-nimbang apakah tak terlalu riskan jika ia merokok. Sebetulnya itu berbahaya, sebab api rokok bisa terlihat dalam gelap dan itu akan membuatnya menjadi santapan empuk senjata musuh. Namun akhirnya ia memutuskan untuk mengambil risiko itu. Menjepit sebatang rokok di antara bibirnya, ia menyalakan korek api. Tiba-tiba tampak kilatan cahaya, sebutir peluru mendesing tepat di atas kepalanya. Cepat-cepat ia menjatuhkan diri. Ia melihat kilatan cahaya itu datangnya dari arah seberang gedung tempatnya berada. Ia berguling, ia bergerak menuju sebuah cerobong asap di ujung atap. Pelan-pelan bersembunyi di belakangnya sampai pandangan matanya sejajar dengan sisi atas bubungan atap. Tak ada apapun yang terlihat. Hanya secercah sinar suram di langit kelam. Musuh di seberang jalan sedang bersembunyi. Tak lama kemudian, sebuah Panzer melintasi jembatan dan melaju perlahan di jalanan sepi.
Panser itu berhenti di seberang jalan beberapa puluh meter di depan gedung tempat si penembak gelap itu berada. Ia bisa mendengar suara deru mesin dengan jelas. Jantungnya berdetak. Panser itu milik musuh. Ia ingin menembak. Tapi ia tahu semua itu percuma. Peluru bedilnya tak akan mampu melukai baja yang melapisi monster abu-abu itu. Di sebuah sudut jalan, datang seorang perempuan tua. Kepalanya ditutupi sehelai kerudung compang-camping. Ia bercakap-cakap dengan seorang tentara yang berada di dalam panser itu. Perempuan itu menunjuk ke arah puncak gedung tempat si penembak gelap sedang berlindung. Wah, rupanya ia seorang mata-mata. Tutup panser terbuka, menyembulkan sepotong kepala dan bahu. Kepala itu menatap lurus ke arah yang ditunjukkan oleh perempuan tua tadi. Si penembak gelap membidikkan senjatanya dan melepaskan sebuah tembakan. Orang itu jatuh, berdebam ke dinding panser. Melihat hal itu, perempuan mata-mata secepat kilat berlari ke pinggir jalan, mencoba menyelamatkan dirinya. Namun terlambat, sebuah tembakan terdengar lagi. Tubuh perempuan itu berguncang, tertembus peluru dan jatuh ke dalam parit diiringi sebuah jeritan keras yang menyayat. Tiba-tiba, dari atap yang berlawanan, sebuah tembakan menyalak. Si penembak gelap menjatuhkan senjatanya sambil memaki menahan sakit. Senapan itu jatuh ke permukaan atap dengan suara yang sangat berisik. Ia sempat berpikir bahwa suara ribut itu akan membawa maut baginya. Ia tak kuasa mengangkat senjata yang coba dipungutnya kembali. Tangannya serasa lumpuh. Oh Tuhan, gumamnya, aku kena. Dengan posisi tiarap, ia berguling kembali ke arah dinding bubungan. Dengan tangan kiri dirabanya, tangan kanannya yang terluka, tak ada rasa sakit, hanya rasa lumpuh seolah-olah tangan itu terpotong dan mati rasa. Dengan cepat, ia menarik sebelah pisau dari sakunya, lalu disobeknya lengan bajunya. Ada sebuah lubang kecil bekas peluru yang menembus lengannya. Peluru itu bersarang dalam tulang, mungkin meretakkannya. Lalu ia berusaha membengkokkan lengan yang terluka itu. Lengan itu bergerak dengan begitu mudah. Giginya gemertak menahan rasa sakit. Lalu ia mengambil kotak perlengkapan lapangan. Dibukanya dengan pisau. Ia membuka sebotol iodin lalu meneteskan cairan itu pada lukanya. Sejuta rasa sakit menyiksanya. Ia meletakkan sepotong kapas di atas luka itu, lalu membalutnya dengan secari kain. Diikatnya ujung kain itu dengan menggunakan gigi. Ia berbaring di atap dilindungi dinding bubungan, menutup matanya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan siksaan rasa sakit itu. Di jalan sana, semuanya masih seperti tadi. Panser itu masih membisu di tepi jalan dengan kepala penembak senapan mesin terkulai tak bernyawa di atasnya. Lalu mayat perempuan tua tergeletak beku di dalam parit. Si penembak gelap masih terbaring. Beberapa saat merawat lengannya yang terluka dan mencoba menyusun rencana untuk kabur. Jika pagi tiba, ia tak ingin ditemukan sedang berbaring terluka di atas atap gedung. Musuh yang tengah mengintai di seberang jalan membuat rencananya jadi tidak leluasa. Ia harus membunuhnya, dan itu tak mungkin dilakukan dengan bedil. Ia hanya tinggal menggantungkan harapan pada sepucuk pistol untuk melakukannya. Ia mulai menyusun sebuah rencana. Dilepaskannya topinya, ditaruhnya di atas moncong senapan. Lalu ia mendorong senapan itu pelan-pelan di balik bangunan, hingga topi itu bisa terlihat dari arah yang berlawanan di seberang jalan. Hampir, tiba-tiba terdengar sebuah letusan dan sebutir peluru mendesing menembus topi itu tepat di tengah-tengahnya. Ia memiringkan senapan itu ke depan. Topi itu jatuh ke jalan dan di bawah. Dengan memegang senapan di tengahnya, ia menjatuhkan tangan kirinya terkulai di atas dinding bubungan dan membiarkannya menggantung seolah-olah dia sudah tak bernyawa lagi.
Sesaat kemudian, dibiarkannya bedil itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke bawah. Lalu ia merebahkan tubuhnya ke atap di balik dinding bubungan, menahan keseimbangan dengan tangannya. Dengan cepat, ia memanjat ke arah kiri, menyusut ke sudut atap. Tampaknya muslihat itu berhasil. Musuhnya melihat topi dan senapan terjatuh, mengira ia telah tewas. Lalu musuhnya berdiri dekat sebuah cerobong asap, mencoba melihat ke depan dengan kepala yang membentuk siluet dilatari langit di sebelah barat. Si penembak gelap Republikan lalu tersenyum membidikkan pistolnya bertumpu pada dinding bubungan. Jarak mereka sekitar 200 meter. Cukup sulit menembak dalam gelap dengan rasa sakit melanda tangan kanannya bagai tusukan ribuan jarum iblis. Lalu ia membidikkan, mencoba berkonsentrasi. Tangannya gemetar oleh gairah yang menggebu-gebu. Dengan mengatupkan kedua bibirnya rapat-rapat, lantas ia menarik napas melalui lubang hidungnya dan menembak. Piau! Ia nyaris merasa tuli oleh suara ledakan dan tangannya tersentak ke belakang oleh letusan pistol itu. Ketika asap mulai mengabur, ia melongok ke depan dan berteriak girang. Musuhnya tertembak, terhuyung-huyung, mencoba berjuang tetap tegak, tapi pelan-pelan rubuh juga ke depan seperti orang yang sedang bermimpi. Senjatanya terlepas dari genggaman, membentur atap lalu jatuh melayang, membentur atap sebuah kios tukang cukur di bawahnya dan kemudian mendarat di trotoar. Kemudian, sosok tubuh di atap itu jatuh ke bawah. Tubuh tak bernyawa itu melayang dan berputar sesaat di angkasa sebelum membentur aspal jalan dengan keras, lalu terkulai diam dan tak bergerak. Si penembak gelap menatap tubuh musuhnya yang terjatuh dan ia merasakan sebuah kengerian yang mencekam. Nafsu membunuhnya surut. Ia kini dicekam suatu rasa penyesalan yang dalam. Tubuhnya masih terasa lemah akibat luka yang dideritanya dan hari-hari musim panas yang panjang saat ia berpuasa dan bersiaga di atap gedung yang tinggi. Ia tersentak oleh pemandangan tadi. Giginya gemertak. Ia mulai meracau, mengutuki dirinya sendiri, mengutuki perang, mengutuki semua orang. Ia terus meracau. Ia menatap pada pistol yang masih mengepulkan asap di tangannya. Dan dengan sebuah teriakan histeris, dibantingkannya benda itu ke bawah kakinya. Pistol itu meledak dan sebutir peluru mendesing lewat samping kepalanya. Ia ketakutan dan terkejut. Syarafnya menegang, rasa takut menyelubungi pikirannya dan seperti orang yang linglung. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Diambilnya kembali sebotol whisky dari sakunya, lalu disongokkannya dengan sekali tekuk. Ia memutuskan untuk pergi dan menemui komandannya untuk melapor. Suasana di sekeliling tempat itu sunyi dan senyap. Ia mengambil kembali pistolnya dan memasukkannya ke dalam saku, kemudian merayap-rayap ia turun dari atas gedung. Saat mencapai jalanan, ia tiba-tiba saja diserang oleh rasa ingin tahu identitas musuhnya yang telah tewas. Secara jujur diakuinya bahwa musuhnya itu ada seorang jago tembak, siapapun dia. Diputuskannya lah untuk melihat mayat itu dari dekat. Ia merayap perlahan-lahan melintasi sudut-sudut gelap ke jalanan O'Connell. Di ujung jalan terdengar suara tembak-menembak yang gencar, tapi di sekitar sini sepi sekali. Ia berlari cepat melintasi jalanan. Sebuah senapan mesin menghujaninya dengan serentetan peluru panas, tapi ia berhasil lolos. Ia menjatuhkan diri di samping mayat musuhnya sejajar dengan jalanan. Senapan mesin itu berhenti menyala. Dengan hati-hati, ia membalikkan mayat wajah itu. Dan wajah yang dilihatnya adalah raut beku milik adik kandungnya sendiri. Begitulah Sobat Sastra apa yang saya sampaikan, bahwa perang tidak selamanya memberikan kabar membahagiakan bagi si pemenang. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Salam.